Malam, gue mau bikin video tentang filosofi sepak bola, oke? Bukan strategi, filosofi bermain sepak bola. Ini karena akhirnya ini ramai sekali di Twitter masalah parkir bis atau tidak. Itu juga akan gue bahas di bagian Catenaccio. Kalau lihat kenapa gue seger banget, karena gue baru mandi. Sekarang jam 11 lewat, habis ini gue langsung upload sambil nonton itu, sambil nunggu Champions League. Oke. Tiga filosofi ya. Jangan dicampur aduk, karena gue lihat banyak sekali orang yang nggak paham dicampur aduk masalah Catenaccio dan parkir bis, masalah ini itu dan lain. Jangan dicampur. Kita bisa bicara filosofi. Kalau nggak paham artinya filosofi, lo googling aja. Satu, total football yang diciptakan oleh timnas Belanda, terutama Johan Cruyff. Kedua, Jogo Bonito, oke, Brasil. Ketiga, Catenaccio. Catenaccio itu seni bermain bertahan. Jogo Bonito itu bermain indah, skill individu. Mulai dengan total football mungkin. Total football itu kapan lahirnya? Siapa yang tahu? Total football itu lahir tahun 74-an. Jadi bukan dari sebuah strategi dari banyak orang yang bermain dan lain-lain dipikirkan terus akhirnya keluar total football. Aslinya begini. Ini yang cerita Willem van Hanegem di TV Belanda. Jadi dia di interview dibahas soal total football. Ya kalau orang tanya, oh ya coach nonton mana dari TV Belanda? Gue langganan TV Belanda, oke? Jadi gue tiap hari nonton TV Belanda. Pada saat itu sebelum ke Piala Dunia tahun 74 di Jerman, Belanda bermain beberapa friendly match. Di situ mainnya ancur-ancuran, kalah, main pokoknya jelek lah, mainnya jelek banget. Sampai ditegur sama wartawan, kalau kalian main begini terus, mending kita nggak usah pergi ke Jerman maksudnya. Terus pemain tersinggung, disitulah kumpul. Waktu itu pelatihnya kan Rinus Michels. Di situ Johan Cruyff sebagai kapten, sebagai the man, dia bilang ke rekan-rekannya Van Hanegem, kalau nggak salah Rensenbrink, Wim Jansen dan lain-lain, Ruud Krol kalau nggak salah ada juga, lupa gue. Dia bilang gini deh, kita harus berubah. Kalau enggak kita akan dicemooh oleh wartawan dan kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, mereka bingung apa yang dilakukan. Nah, idenya juga sebenarnya salah satu pencetus ide itu Johan Cruyff. Dia bilang dulu itu kan, bukan dulu, Belanda selalu main 4-3-3. Hampir selalu 4-3-3. Dia bilang kalau lu harus fokuskan pemikiran lu ke sepak bola yang kuno. 4-3-3, jadi yang back kiri itu ya di back kiri aja sebagai defender, yang back kanan sebagai back kanan. Kalau back kanan kan sekarang maju dan lain-lain. Nah, sama Cruyff dirubah. Jadi yang back kiri, yang center back itu ikut menyerang. Jadi mereka keluar dari posisi aslinya yang biasa mereka bermain, dan dengan permainan seperti itu Belanda sampai ke final dan bahkan bermain lebih bagus, cuman nggak juara. Karena adu penalti kok. Karena ya kurang beruntung lah, banyak peluang juga. Dan Johan Cruyff lagi main jelek, by the way. Harus diakui match itu. But anyway, di luar juara, nah disitulah pertama kali mencetuskan, ternyata pemain belakang ini bisa ke depan loh. Pemain tengah ini bisa defense loh. Nah, pemikiran ini disebut total. Total itu bahasa Belanda keseluruhan, total football, sepak bola secara keseluruhan ya. Mohon maaf, motor-motor ini bisingnya minta ampun karena gue di lantai tinggi. Di situ lahir, dan sama Johan Cruyff disempurnakan. Contoh ya seperti yang gue pernah bahas soal kipernya ikut maju, ikut mendistribusikan bola tahun 80-an zaman Ajax, Stanley Menzo. Dia terapkan juga di Barcelona. Nah, disitulah lahir Tiki Taka. Disitulah lahir gegenpressnya Klopp. Oke? Jadi sambil waktu berjalan,
lahirlah bahwa defense ini nggak ke belakang, tapi ke depan. Kenapa? Karena kalau kita defense ke depan, kita memperkecil ruang untuk si pemegang bola membangun serangan. Jadi ibaratnya kan dipaksa. Padahal sementara dulu defense itu yang mundur, ya kan, memperkecil ruangan. Tapi filosofi ini kan berubah. Jadi berasimilasi menjadilah tiki taka dan lain-lain. Aslinya ya semua dari total football, oke? Maka dari itu pelatih kayak Klopp, Pep, Setien itu semua penggemarnya Johan Cruyff, karena Johan Cruyff bukan hanya membawa total football, tapi dia bisa menyempurnakan sesuai dengan budaya sepak bola pada saatnya, sesuai dengan perkembangan sepak bola. Karena sepak bola ini adalah budaya yang dinamis, yang selalu berubah. Sepak bola 10 tahun yang lalu, 15 tahun itu sangat berubah dengan sekarang. Nggak usah 5 tahun lalu ya ada perubahan, ya kan? Kalau pertama kali pegang Liverpool sama sekarang ini udah berubah juga permainannya. Jadi itulah lainnya. Ini sebuah filosofi. Ini sebuah filosofi, ini bukan strategi. Karena variasi-variasinya banyak. Kayak di Leipzig, Red Bull, timnya Red Bull lah, bermain dengan 4-2-2. Itu juga sebagai total football, karena mereka lebih memanfaatkan ruang dalam merebut bola, melakukan high press. Oke? Nah, sekarang kedua ke Jogo Bonito. Jogo Bonito kan kita harus tahu budaya, terutama Brasil, itu suka yang indah-indah, suka yang hidup bagus, hidup enak, menikmati hidup di pantai, santai. Budaya itu, budaya rileks itu kebawa ke sepak bola. Jadi dari zaman kapanpun, untuk orang Brasil, sepak bola itu harus indah. Indah tidak dari dalam arti seperti yang gue sebut indah kolektivitas, tapi lebih dari skill individu. Makanya jangan heran kalau puluhan tahun sejarah sepak bola 100 tahun, Brasil selalu melahirkan pemain top. Karena dari kecil udah disuapin seperti itu. Yang bagus itu bukan kolektivitas, tapi bermain indah, skill individu. Makanya Brasil lebih banyak penyerang daripada defender. Disitulah lahir di jalan ya skill itu, street footballer, futsalnya, semua top dunia. Bahkan mereka eksportir bersama Argentina, mereka eksportir pemain bola terbanyak di dunia, termasuk yang ada di Indonesia. Nah, itu sebuah budaya yang dari kecil oleh Brasil dipupuk. Di zamannya mereka sangat menguasai. Tapi kita juga tahu bahwa zaman sepak bola ini berubah. Jogo Bonito ini sudah tidak efektif lagi. Contoh paling bagus ya 2014, Brasil bermain di kandang sendiri, ibarat merem jadi juara, dihajar sama Jerman yang tidak bermain dengan skill individu, murni kolektivitas. Tangtung gol. Memanfaatkan sekecil peluang. Setelah itu perbuatan ranking dia kalah lagi 3-0 sama Belanda. Nah, that's why perkembangan sepak bola begitu pesat sehingga Jogo Bonito itu sudah nggak berlaku lagi. Dan kalau lu lihat di Piala Dunia antar klub, ya, kalau ketemu tim Brasil, mungkin rata-rata klub Eropa ngebantai lah. Terakhir kalah gue juga nggak tahu kapan. Pernah kalahnya cuman gue lupa. Tapi dari 10, 15, 20 tahun terakhir 80% klub Eropa yang menang. Ya karena itu mereka terlalu mengandalkan skill, banyak dribbling. Sementara itu udah kuno. Kalau lu lihat sepak bola zaman sekarang, ya sekarang lebih bermain kolektif, bermain strategi, tim-tim papan atas. Oke? Kita sekarang ke Catenaccio. Banyak fans anak kemarin sore, fans kardus yang nggak paham, dikira Catenaccio itu bertahan itu sebuah strategi, ya. Catenaccio itu sebuah filosofi, itu sebuah seni bertahan yang sangat dikuasai oleh orang Italia aja. Yang lain mencoba untuk bertahan, tidak selalu berhasil. Oke? Johan Cruyff selalu bilang,
kita tidak selalu bisa mengalahkan orang Itali, tapi atau apa ya, lupa gue. Orang Itali tidak bisa selalu mengalahkan kita, tapi mereka selalu akan menang. Yang dimaksud something like that lah. Yang dimaksud itu adalah di zamannya Catenaccio itu luar biasa, sampai tahun mungkin awal 2000-an ya, bertahan dan mereka sangat menguasai. Itu juga karena dari kecil diajarin bertahan. Ini bukan strategi. Ini sebuah filosofi seni yang sudah ditinggalkan. 10 tahun terakhir mungkin udah ditinggalkan. Juve 2 kali masuk final di bawah Allegri Champions League. Kalau bermain tidak bertahan, itu mereka udah juara. Gue masih inget lawan Madrid karena gue nobar sama tim net. Gue lupa tahun berapa. Ada UK juga yang fans berat Juve. Babak pertama Real Madrid itu diobok-obok sama Juve. Harusnya Juve unggul. Babak kedua gue nggak ngerti si Allegri kerasukan apa. Jarak antar tengah dan depan diperluas. Disitulah Madrid pemain akhirnya 4-0 atau berapa, diobok-obok. Ya. Setelah itu kalau bilang apakah Juve main bertahan? Enggak, Juve nggak main bertahan. Juve justru sering menyerang. Kalau nggak mereka nggak akan jadi juara. Pertanyaan kan adalah, orang kardus ini kan bilang, ya dengan ini sering juara juga. Sekali-sekali ada pengecualian ada. Contoh 8 tahun Simeone di ATM juara sekali doang La Liga, juara sekali EDR. Kalau sehebat itu kenapa dia nggak 8 kali juara Champions League 8 kali, juara La Liga 8 kali. Tadi gue siaran di Box to Box, gue tanya sama Dex, pandit komputer. Dex, menurut lo yang jadi juara di negara atau di event, berapa persen yang bermain bertahan? Minoritas, mungkin 10%. Jadi kalau terjadi pengecualian seperti Yunani, ya bisa terjadi. Cuman rata-rata kalau lu ingin menang, ya lu harus main menyerang. Apalagi untuk klub besar. Kalau Norwich City, klub Brugge yang ketemu MU, Panathinaikos, Olympiakos, klub kecil-kecil, whatever lah, main parkir bis, gue masih paham. Tapi kalau klub besar main parkir bis, itu yang gue berantas, itu yang gue benci, itu yang untuk gue menjijikkan. Karena lu, seperti yang Klopp bilang, kita itu bukan ahli bedah, kita bukan ahli astronot, tapi kita hanya bisa main bola. Tujuan bola untuk mengentertain. Kalau nggak, ngapain kita nonton bola? Menurut Jurgen Klopp. Oke? Jadi sekali lagi, ini adalah filosofi, bukan bertahan. Kalau lu sekali-sekali parkir base, gue merem. Tapi kalau lu datang untuk bermain parkir base seperti Simeone, nah untuk gue itu menyedihkan. Like it or not, it's my opinion.